اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ada tidak? Oh bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabil karim wa rasulil qaimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال الله أيضا وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين أو كما قال Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau hormati dan muliakan para alim ulama, guru agama, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin jamaah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini dapat berkumpul bersilaturahim di rumah Allah dan Masjid Nurul Khair. Sama-sama kita peringati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di saat ini, apa yang pian korbankan baik tenaga maupun materi dan sebagainya, senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah dalam rangka kita senantiasa memperingati berbagai peristiwa penting, termasuk peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam kita sampaikan kepada Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad beserta segenap keluarga sahabat kerabat serta umat beliau ila yaumil qiyamah. Ya rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana dijadikan menjadi umatnya Rasulullah. Berbagai kemuliaan diberikan kepada Rasulullah, kita pun diberikan kemuliaan oleh Allah melalui kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah, kemuliaan yang luar biasa itu pun diberikan kepada kita. Kalau kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, itu tidak semua umat Nabi Musa diberikan kitab Taurat. Nabi Isa alaihissalam diturunkan kitab Injil. Tidak semua umat Nabi Isa menerima Injil. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Tidak semua umat Nabi Daud menerima kitab Zabur tersebut. Dan khusus untuk Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah, juga diberikan kepada kita. Nah, termasuk peristiwa Isra dan Mi'raj yang terjadi pada diri baginda Rasulullah itu pun diberikan kepada kita, walau bentuknya berbeda. Kalau Rasulullah langsung dengan jasad dan ruh, itu Isra dan Mi'raj. Kita pun disuruh oleh Allah Isra Mi'raj dalam bentuk yang lain. Dalam cerita Isra Mi'raj itu berbagai tamsil kehidupan diajarkan kepada kita.
Jadi intinya peristiwa Isra Mi'raj ini ada proses pendidikan di dalamnya yang kita dapat praktekkan dalam kehidupan kita agar kita selamat dunia akhirat. Ya rahmatullah. Ada satu riwayat mengatakan bahwa kenapa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi, latar belakangnya sebabnya adalah karena Allah ingin menghibur Rasulullah dalam keadaan sedih, di mana di saat itu meninggalnya istri beliau yang mana Ibunda Khadijah Al-Kubra. Jadi sedih Rasulullah, lalu dihibur oleh Allah dengan Isra Mi'raj. Jadi riwayat lain disebutkan bahwa kenapa terjadi Isra Mi'raj itu karena ada terjadi dialog antara bumi dan langit, saling membanggakan diri. Ujar bumi, kami ini mulia karena berbagai kemuliaan Allah berikan. Biasanya ada gunung, ada emas di dalam gunung itu, mungkin ada batu bara sekarang itu kan, macam-macamnya, tanaman dan sebagainya. Kemudian langit, kadang kalah, ujar langit kami pun mulia karena Allah ciptakan ada arsy, ada kursi, ada malaikat Allah, bintang, bulan dan sebagainya. Terus terjadi perdebatan. Ujar bumi, kami ada memiliki kemuliaan yang tidak engkau miliki wahai langit. Apa itu? Kami di bumi ini ada seorang kekasih Allah yang sangat mulia, yang tidak tertandingi kemuliaannya oleh malaikat sekalipun. Nah di saat itulah langit sedih memohon kepada Allah, ya Allah berikan kami kemuliaan sebagaimana bumi menerima kemuliaan itu, sehingga di Isra dan di Mi'rajkannya Rasulullah ke langit dari langit pertama dan seterusnya. Ya rahmatullah. Kalau di zaman bahari orang Isra Mi'raj itu sama lama suntuk, kita harus sambung. Ya dari jam 2 jadi jam 8 sampai jam 12 itu Isra dulu, istirahat makanan. Di situ habis jam 12 Mi'raj sampai subuh. Bayangkan biar kalau kita memperingati itu, membaca taliyur, mendengar, mengaruh. Ada lagi namanya ada sambung. Inilah perbedaan iman kita. Ya rahmatullah. Inti peringatan Isra Mi'raj kita mengulang-ulang yang namanya perintah sembahyang itu. Karena perintah sembahyang ini istimewa dibanding ibadah-ibadah lain. Kalau puasa itu diterima oleh Rasulullah lewat perantaraan malaikat Jibril. Puasa, haji dan sebagainya, zakat lewat perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Terkhusus untuk sembahyang tidak melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, tapi Allah langsung undang Rasulullah untuk ambil perintah sembahyang. Ini tentunya luar biasa kedudukan sembahyang itu dalam ibadah, ada kehidupan kita sehari-hari. Ada yang mengatakan mula alasan berdasarkan hadis Rasulullah kenapa sembahyang itu diambil langsung oleh Allah. Yang pertama, ini adalah ibadah khusus yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain, pada Rasulullah. Kalau sembahyang juga di masa umat Nabi Musa, Nabi lain dan sebagainya itu sembahyang juga cuma ada sempurna. Sembahyang yang kita kerjakan perintah Allah kepada Rasulullah disampaikan kepada kita. Yang rahmatullah, perlu teringat dengan potongan hadis Rasulullah, mungkin yang adalah hafal, bahwa sembahyang ini bagian dari penentu selamat tidaknya kehidupan kita di dunia sampai akhirat. Bahkan agama kita, keimanan kita itu ditentukan dengan adanya sembahyang ini. Sejauh mana kita memperhatikan sembahyang, sejauh itu kekuatan agama, keimanan yang ada dalam diri kita. Ujar Rasulullah, as-salatu imaduddin. Siapa yang mendirikan sembahyang, sesungguhnya dia adalah apa tadi hadisnya? As-salatu imaduddin. Faman aqamaha. Siapa yang mendirikan sembahyang, faqad aqamat din. Sesungguhnya dia menguatkan, mendirikan agamanya itu sendiri. Wa man tarakaha. Siapa yang meninggalkan sembahyang, maka sesungguhnya faqad hadamat din. Dia sudah meruntuhkan, merusak sendi-sendi keimanan yang ada dalam dirinya. Ya rahmatullah. Dari hadis ini berbagai macam pendapat ulama. Ada mengatakan sembahyang itu di samping tadi sebagai tiang agama, ada yang mengatakan as-salatu
apa namanya dalam hadis itu, sholat kamis lil roksi bil jasad. Sembahyang itu seperti kepala ada dalam tubuh manusia. Artinya apa? Bila orang hidup tanpa kepala, matinya hidupnya tuh kada sempurna lagi. Ada mau hidup mungkin hidup mati jadi hantu jadi hidupnya. Artinya apa? Hidup ini bilanya kada berkepala secara umum kada mungkin hidup. Tapi bila hidup jiwa, ya mati jadi kambing, jadi hantu katanya. Nah bahasa lain itu, bila sembahyang kada digawi, kesempurnaan hidup seseorang tidak bisa didapatkan. Karena dalam sembahyang itu termuat ada 3 minimal, kurang-kurangnya. Dalam kalimat Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Itu yang diberikan Allah pada orang sembahyang tadi. Dan ini jadi doa yang termasuk rukun qauli katanya. Dalam kalimat tasyahud akhir rukun itu kan. Jadi dalam at-tahiyyatu dan seterusnya itu sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul itu termasuk rukun qauli yang disebut tasyahud akhir. Kalau awal kan sunat. Nah dalam kalimat Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh itu bagian amal ibadah yang kita harapkan lewat sembahyang tadi bisa kita raih 3 itu. Jadi buah dari ibadah sembahyang kita berharap 3 ini sempurna. Ada di keselamatan, ada di rahmat Allah, ada keberkahan. Nah ternyata apa disampaikan oleh para ulama dari hadis Rasul itu terbukti. Biar teliti. Kadang ada orang penyembah yang itu hidup melarat, wa Allah miskin. Ini buktinya. Nah terpenting itu dengan sembahyang keselamatan agama itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting luar biasa. Tugas kita Bapak Ibu sekalian, anak buah kita yang berat. Mendidik anak buah yang tunai sembahyang itu kada mudah. Ulumnya tahunnya di mana? Jadi kada mudah nih. Dari 2007 mengajari sanawiyah itu sekelas ini kada pernah sampai 100% tunai sembahyang anak-anak. Mudah-mudahan anak buah biar di daerah ini tunai. Ulun ini paling muyak guru nang menangani masa sembahyang nih. Takutnya anak buah biar bila masuk itu tunailah sembahyang bergilir. Nah artinya apa? Pendidikan ibadah sembahyang ini kada mudah. Kenapa ini melakukan ini sekali-kali dalam rangka menyelamatkan kondisi keimanan kita dan anak-anak kita. Orang akan terjerumus kepada perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah, itu pangkalnya sembahyang tidak ada bujur disebut sembahyang juga. Cuma ada bujur sembahyangnya, sekedar menunaikan kewajiban. Kalau sekedar menunaikan kewajiban ujar Rasulullah, itu ada jaminan untuk selamat hidup di dunia sampai akhirat. Ujar Rasulullah, man lam tanhahu salatuhu, barang siapa yang sembahyang telah bisa mencegahnya anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan keji dan munkar, lam yazdar minallah illa bu'ada, maka bukannya bertambah dekat kepada Allah, melainkan semakin jauh dari Allah. Bahasa lain, orang sembahyang maksiat jalan, sembahyangnya belum bujur tadi. Nah ini tugas kita, termasuk karena buah kita dari ini. Kayak apa sembahyang bujur itu? Rukun qaulinya belajar, rukun fi'linya belajar. Ini kan kalau dilihat, kalau didengar. Kalau urusan niat tuh latihan hati, ya latihan hati. Tapi insya Allah bila rukun sembahyang yang qauli ini, nanti ini dilakukan dengan baik, akan berimbas kepada kekuatan hati dan artian rukun qauli itu akan mantap. Nah sunat-sunat sembahyang, nah makruh apalagi membatalkan, kita harus tahu itu. Bila anda tahu ini berbahaya. Nah bila bisa ada sah sembahyangnya. Nah terkhusus yang rukun qauli itu, rukun qauli itu kan takbiratul ihram. Nah rukun qauli apalagi membaca surah Al-Fatihah, kemudian lagi membaca tasyahud akhir, kemudian lagi membaca salawat pada Rasulullah, kemudian mengucapkan salam ke kanan. Nah itu semua
harus belajar, utamanya Fatihah dan tasyahud akhir. Ulun bersyukur pada Allah, ada di kampung ulun lagi bahari di Baliau itu, di RT 2 itu ada orang tua nang usia kayak ibuan pian hendak membaiki urusan sembahyang. Cuma ulun teman-teman bukan pembaikan sembahyang, ada. Cuma apa nak ulun belajar dari perguruan ulun sembahyang kan. Jadi belajar Fatihah baik karena kalau sekali dua berbulan-bulan awal juga. Cuma maksud ulun apa? Bila kita ini sudah melaksanakan keparduan ain, belajar urusan rukun tadi, kada lagi dituntut. Bila kita tidak pernah bertalaki, belajar secara langsung dengan guru, Fatihah itu kena tuntutan kita. Karena hukum fardu ain itu melaksanakan sembahyang itu fardu ain juga menuntut ilmunya. Kayak haji itu, ada mampu kita berhaji, kalau fardu ain. Tapi kalau sudah balik Allah, siapapun itu lakian binian, maka fardu ain belajar urusan sembahyang tadi dari rukun marukun, syarat sah, syarat wajib itu harus belajar. Ini contoh anak-anak bujang ya kan. Jadi kalau ingatkan di mana-mana pelajaran sembahyang ini. Baju ini handap, batu kaos misalnya. Imbas sembahyang, nah itu hati-hatinya di mana? Ketika ruku, kan? Baju kita angkat, waktu sujud apalagi, lalu kelihatan pipikangannya kan? Maka ada sah syarat menutup aurat. Kan wajib syarat sah nih. Syarat sah sembahyang itu wajib menutup aurat. Lakian dari ini pusat sampai ke sini. Kalau binian ibu hati-hati, makai mukunan kada pakai bu. Ibu sekalian, bila pian ada makai mukena itu nang kada pakai di sini, kada tali, itu kan khawatirnya ketika tak berdiam Allah ini turun, maka kada sah ini. Ini kan binian tuh auratnya kalau ini nah batas sana. Bila makai mukena, tertarik kada bertali tadi, maka kelihatan aurat kada sah. Walau pian sembahyang di sorongan di rumah, bukan karena orang melihat kada. Jadi nutup aurat itu bukan karena orang melihat, kada. Wajibnya karena Allah. Jadi sembahyang di rumah kayak itu terjadi itu kada sah. Atau kena lalakian, menjebakkannya di mana-mana aja ulun. Di digapakan. Ini orang ada baju kaos dalam, nah, memakai tapi ke bawah pusat, baju terbuka di sini, kaos dalam kada. Ketika ruku terbuka ini, maka dari samping kelihatan tidak? Kurang lebih kelihatan tidak? Di bawah pusat, maka ini menutup aurat, belum dikatakan menutup aurat kada sah. Walau sorongan. Nah aman apa? Tapi dianggap atas pusat, salawat dalam ke atas pusat. Itu supaya aman. Ini kan terjadi. Nah, kelihatan ini kan. Ini kelihatan awal. Jadi di bawah pusat. Kalau ulun biasanya pakai kaos dalam di atas pusat tetapi. Ya ada tetapi itu ke bawah sini mantap. Ini bakal kaos dalam, kan ada kaos dalam atau baju apa namanya baju yang kayak ini. Misalnya ada kaos dalam tadi terbuka kakinya, maka itu semuanya pada sah. Ini hati-hati. Sepele benar nih, sepele benar. Cuma bahaya itu. Ini urusan menutup aurat. Kembali pada rukun. Nah, Fatihah misalnya. Fatihah itu, nah hati-hatinya di mana? Membaca huruf akhir, menggunakan mat alif lisukun. Itu sekurangnya 2 harakat. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, tak. 2 harakat. Bila dibaca Bismillahirrahmanirrahim 1 harakat, huruf ia hilang. Nah, apa masalah Fatihah ini? Dinam nyaring, nang gamat kalau nyaringkan, menjawab misalnya. Seharusnya membaca Bismillahirrahmanirrahim 2 harakat. Gerakannya Bismillahirrahmanirrahim. Sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang seharakat, berarti menghilangkan huruf ya sebelum huruf akhir. Ya tidak ada huruf ya pada Bismillahirrahmanirrahim. Ada ya sebelumnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada ya sebelumnya. Ar-Rahmanirrahim.
ada ya sampai waladhdallin ada ya. 7 Fatihah, 7 ayat Fatihah. Ketika dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, waladhdallin, 7 huruf ya hilang. Siapa yang menjamin Fatihahnya sah dibaca? Dalam fikih dengan ketuanya, ketika membaca Fatihah, kada boleh menambahi huruf dari Fatihah, kada boleh mengurangi huruf dari Fatihah. Kalau barisnya mas mendingan. Kalau barisnya, misalnya Ar-Rahmanir-Rahim mama, baris mama masih mendingan. Tapi kalau sudah merubah mengurangi huruf, kada kau dijamin, kada ada jaminan lagi sudah. Nah ini nang hati-hatinya nih. Nah ini peraturan puasa nih. Bila imam tarawih, hati-hati nang jadi imam. Kalau jamaah ini karena imam kecepatan, lalu sini memotong kalimat huruf iya lalu hujung tadi dibaca sini baca cepat hilang huruf ianya, maka nama menanggung imam yang cepat tadi. Kalau orang paham tadi diwosolnya, dilanjutkannya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ini yang paham, nang enggak paham kayak apa? Wakaf tapi kan wakaf Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kada wakaf maknanya. Ini kada pakal benar ini lah. Nang celaka itu karena nang pakal benar nih imamnya kecepatan dan sembahyang wajib atau nang sunat tarawih tadi si makmum ini kalah bacaannya sini kada paham hukum, sini baca Fatihah karena kecepatan membaca imam dari ayat dan surahnya, sini hanya Maliki yaumiddin. Imam sudah rukuk sehingga sini hendak menuangkan Fatihah, sini rukuk sambil baca Fatihah, kada sah ulang. Karena wajib baca Fatihah itu ketika berdiri betul. Ini terjadi. Nah jadi nggak ingat emang imam nanti apa nih? Jangan himu. Wah seorang percaya apa artinya salut dengan situ aja. Tapi juga ada sampai setengah jam selesai tarawih. Ada kalau sembahyang nang di Jawa itu sembahyang tarawih 20 rakaat berapa menit? 8 kan 7 kan? Ya Allah. Udah waladhdallin ya. Yang tahu hilang huruf dia. Orang waladhdallin. Cakurannya dallin 2. Cakurannya. Nyapatnya itu diperhatikan apa harus mengingatkan hari. Bila 2 dia 2. Bismillahirrahmanirrahim 2. Alhamdulillahirabbil alamin 2. Bila 4. Bismillahirrahmanirrahim 4. Perataan walisannya timbangannya bila 6. Nya maksimal sepaling paling banyak ukuran membaca Quran itu mat alif disukun 6 harakat. Lebih dari itu ada. Ajan adalah ajan nih sesuaikan juga mat alif disukun. Hayya 'alal falah. Sadang toh. Tapi bilanya lebih ada anu juga ada kan sampai haram. Cuma sudah mengurangi urusan keabdolan. Tapi kalau Quran bahayanya. Makanya ulunnya jadi dalam hakim yang 3 itu ulun membidangi fasahah. Bila orang lebih dari 6 harokat sampai 8 rakaat 10 apa 6 harokat itu kan yang standar anunya sudah 8 harokat 10 harokat maka akan dikurangi dalam fasahah. Artinya mat qasalnya itu ada sesuai. Setengah itu kurang dikit gitu tuh. Tapi kalau berbuat sembahyang ini Allah mencoretnya. Jadi ajan itu jangan lebih panjang. 6 harakat paling panjang. Cuma sampai lebih ya ada waktu juga. Cuma keabdalannya lain. Latihannya hayya 'alal falah 6. Hayya 'alal falah. Ya ada sampai 12, 14. Panjang apa kan? Itu keabdalan membaca kalimat ujung daripada kalimat azan sudah hilang dalam Quran tadi masalah sudah melanggar hukum tajwid katanya. Jadi Fatihah itu wajib laki. Fatihah itu kan ada bacaannya, ada tulisannya. Kalau sekedar ilmu dengaran, lilik kata ilmu dengaran, kalau rukun qaul itu kan terawat. Jadi di Kampung Balio RT 2 itu sampai tiap malam Ahad malah jadi ulang Ahad tadi. Udah setinggi pelajarannya kita ulang Ahad hari ini.
Iman di diri apa dia? Pada-padanya astagfirullah, astagfirullah. Kayak ini kisahnya. Nah selama ini dalam dari rukun qaulinya itu tasyahud akhir. Nah kalimat nambah tasdid itu di mana? Nah at-tahiyatul mubarakatuh salawatul thayyibatu lillah. Jangan belajar. At-tahiyatul mubarakatuh salawatul thayyibatu lillah. Itu apa baca 6-7 ayat. Dan mau pada mau, iya kalak kita. Kalau sebatas kedengaran, kada khawa. Nah kenapa ini guru sampaikan? Supaya sembahyang kita ini bisa menguatkan kekuatan iman tadi. Karena terjadi malam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yasbat minallah illa bu'da. Ujar Rasulullah berapa banyak sembahyangnya karena mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Itu tadi. Nah, pilihnya hati-hati juga. Nang sunat disuruh digawe, nang makruh jangan, nang membatalkan apa lagi? Ini nang sunat tuh kayak lah. Biar kita mau ulang lagi udah upaya lah. Beneran tadi pembayaran kita. Sunat berdiri, batis mulai dilurusakan. Nih, kalau batis dampak, kita upayakan kayak apa yang bagus tuh. Nah, sekilan jaraknya, sekilan enggak? Ya kira-kira aja. Sekilan. Kiblat awak ke Baitullah. Sebenarnya kiblat mata ke tempat sujud, kiblat hati lawan Allah. Rukun kan tiga rukun qauli, fi'li, qalbi. Itu terkait dengan ilmu tauhid. Niat kita disuruh karena Allah. Ta'alluqnya dengan tauhid apa? Allah bersifat atau Allah wajib bersifat ilmu. Allah tahu berarti hati kita. Kemudian rukun qauli, kita disuruh bacaan yang bagus, yang terbaik kita ucapkan, kita bacakan rukun utamanya. Kenapa itu kita lakukan? Ta'alluqnya ucapan bacaan kita ta'alluq dengan sama pendengaran Allah. Allah wajib bersifat sama. Ta'alluqnya apa yang kita baca? Allah Maha mendengar. Kemudian rukun fi'li, gerakan kita yang kita perbuat baik-baik kita gawe rukun fi'li. Kenapa? Ta'alluqnya dengan urusan yang namanya Allah wajib bersifat basar, melihat. Di situ ta'alluqnya. Itu sembahyang itu memfungsikan ilmu tauhid, memfungsikan ilmu tasawuf dalamnya. Nah, namun ajaran sembahyang ini tidak sudah sampai ke sembahyangan lagi, itu bukan ilmu tasawuf, tarawuf katanya. Ya hakikatnya. Pertanyaannya, Rasulullah sebagai sumber teladan kita adalah para sembahyang. Kalau urusan hakikat terus, buat apa jasad kasar Allah ciptakan untuk kita? Roh dia lagi, kada perlu jasad lagi. Kalau hakikat terus, ya kita berjalan ke rumahan orang, 5 pina masak, punya sekom, haus itu nih, itu 5 orang kan? Dia kawan, dia penuh orang. Allah Ta'ala juga itu dia hakikat terus. Nah, imba ampun sini diambil, ujian orang, hakikat kalau dia sakit gue sekalinya. Nah, kada pengurusnya hakikatnya nanti. Jadi dengan ibadah sembahyang ini memantapkan hakikat, iya. Bahkan puncaknya makrifat kepada Allah didapatkan. Di mana ya? Ya zikir di dalamnya. Imam Ghazali dan imam ulama yang lain mengajari kita ingat kepada Allah dalam sembahyang, utamanya ketika Allahu Akbar. Di situ Anda keyakinan yang mantap bahwa kita ingat di saat itu menyembah Allah. Bila itu lepas, ngalih benar lagi mencari orang awam. Itu utamakan Allah, sadar kita bahwa kita saat itu menyembah Allah, beribadah kepada Allah, mengingat Allah. Itu dilatih menyujud. Namun orang kayak gue sombong kan ada bergesah ya toh. Itu banyak ada ingatnya. Ini fungsi terbesar dari sembahyang 5 waktu itu, tujuannya ke sana. Padahal diladari Allah Ta'ala yang ngaran ucapan, rukun qauli, rukun fi'li, masuk ngaran rukun qalbi, semuanya mengarah kepada zikir kepada Allah. Lihat takbir ihram kan Allahu Akbar. Dikir. Mengangkat tangan, kenapa disuruh oleh Allah? Ya Rasulullah,
itu berzikir karena hukum Allah menentukan demikian. Zikir juga namanya. Jadi orang semuanya lengkap, zikir di ucapan, zikir di perbuatan, zikir di hati. Sehingga keadaan aneh lah, wajar kalau orang meninggal, orang yang istiqomah dengan sembahyang itu jasadnya ini dimuliakan oleh Allah. Di dalam kubur sekian tahun ada usaha apa-apa karena zikir berataan. Nah, jadi bila zikir ini itu namanya. Ya, cuma sentral zikir itu di hati. Ya, jadi mendapatkan zikir di hati dan sembahyang itu namanya khusyuk dalam sembahyang. Ujar Imam Ghazali, supaya khusyuk sembahyang itu diantaranya yang kita lakukan pertama at-ta'zim, kita berusaha membesarkan Allah. Maka ini syaratnya pertama. Kemudian at-tafahum, kita pahami apa yang kita baca. Jadi biar perlu menemukan buku panduan sembahyang itu apa isinya di dalamnya. At-ta'zimu, at-tafahum. Kemudian lagi apa? Al-haya. Ada malu di dalam sembahyang itu. Ar-raja, pengharapan. Al-khawf. Apa khawf? Artinya kita khawatir kalau sembahyang kita ini banyak cacat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Raja kita pasang. Meskipun banyak kekurangan, kita berharap Allah menerima ibadah itu. Udah haibah nanti. Haibah itu lebih daripada takut. Ya, ya rahmatullah, itu gambaran sembahyangnya supaya bagus, khusyuk. Nah, yang dihindari apa? Rukun fi'li yang membatalkan. Itu hati-hati. Ini yang terjadi di masyarakat dan Al-Quran. Karena secara langsung kali ya. Ini kan sunat. Kita sunat kita nang digawe adalah agak hendak rukuk. Allahu Akbar. Jadi sunatnya itu mau takbiratul intiqal itu hendak rukuk sampai kan kayaknya ada Allahu Akbar, kadang Allahu Akbar, habis baru sampai sunatnya Allahu Akbar, kayak kan hanya habis anunya sekali lagi lah Allahu Akbar. Kadang terjadi apa sampai separuh aja Allahu Akbar baru sampai. Nah itu pada sunat makruh itu hukumnya. Nah, kita berusaha betul ya, takbiratul ihram lain-lain anunya lah pendapat ada yang mengatakan orang sudah mantap itu 2 harakat Allahu Akbar cukup, tidak apa-apa, itu ada alam ajarannya juga. Dia sudah kawa membayangkan sembahyang itu ini nanti gawe ada qasad ta'arud ta'in sudah ada Allah 4 ada 6 ada 8 ada 10 12 yang paling panjang 14 boleh Allah sudah banyak nih Allah masih ini. Nah, yang kayak mantapakan ada qasad sengaja aku sholat fardu zuhur misalnya. Ada kiblat, ikut imam dan seterusnya. Mbak bayangkan kayak meja guru Muhammad sering mengulang kaji nih. Kemudian sini anak pasar ibu tuh agar berniat sengaja aku nukar air ajang, bawang, gula, iwak, bensin. Ke pasar itu kan adalah penjadinya anak pasar tuh itu Allahu Akbar. Itu kesannya ya ada menyalahkan dulu abang Sumpo jelaskan sini hanya paham. Kenapa sih itunya kayak fokus setahun lainnya kurang sudah mantap bahwa nabi gawe itu ini nabi gawe dibayangkan sudah ya. Ya ada 4, 6 besar aja. Kalau ulun antara 2, 4 bisa itu diantaranya. Allahu Akbar. Masih 2 toh sampai 12, 14 silakan. Wah hati-hatinya. Ketika mengambil takbiratul ihram sepanjang 14 harokat bila bahina bahayanya itu Allah habis lepas Allah bahina hu akbar. Di mana salahnya menambahi harokat huruf H tadi Allah hu akbar berarti H Allah itu bertasydid. Nah di salahnya jadi hati-hati dengan panjang. Nah, kayak komat kan, qad qamatis shalah, qad ya. Sudah ada lagi kan? Sudah wakaf. Qad qamatis shalah, Ya hendak nafas. Ini kata disambung sini. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ada belajar macam-macamnya. Nah, kayak qamat bawah sini atau qamat biasanya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam ajan, dalam qamat itu ada perintah membuat huruf wa itu terutama ketika kita tasyahud akhir utamanya atau awal. Jadi
Nah, rukuknya di mana? Ini rukuk, sunat dari tanah. Ini ada, di bawah ada, di sini. Jarang sewajarnya aja. Nah, ini rukuk itu kan minimal mau tertutup sedikit sah aja sudah, cuma sempurnanya kan di lurus. Masih sedikit tadi orang tasawuf itu dimiringkan sedikit nah. Maka ada kayak ini nah. Yang mudah mah. Udah terlalu ya. Nah, sami Allah liman hamidah dan seterusnya. Nah, turunnya ini nah kadang-kadang nah nyaman pada nah. Ini membatalkan batal sapi kan? Kada boleh 3 kali bergerak berturut-turut. Ya Allah liman hamidah. Sudah enak deh. Ada perlu lah. Main ngawai kawan. Ada boleh itu batal sapi itu kita batal sapi benar deh. Nah, benar. Pandangan tetap ke tempat sujud tidak ke lain. Walau kita nih berdiri apa aja, kecuali karena ketika tasahud itu kita mengangkat tangan, itu dia berubahnya. Sami Allah liman hamidah. Khawatirnya nih ketika kita ini merubah pandangan ini bahayanya apa? Bisa merusak hati. Ulah contoh anak menukar baju nang turun kehendak ini ke ini potongannya. Itu sembahyang di mukanya ada menukar. Padahal kan melihat asalnya imbaulah apa indah. Sami Allah liman kacang angin sedin. Baca sama malam gua hendak sini. Nah, akhirnya apa? Menyambung. Kalau kena sambil rukuk, kaki tidak sujud di mana? Sidin lupa. Takut nah. Akhirnya apa? Layau nih. Tadi kata gini. Nah, itu fungsi kenapa Nabi melarang dan makruh hukumnya menatap selain ke tempat sujud. Apalagi orang nih datang dari Bali, baju ada macan bukangannya itu nah. Ya Allah, pas terlihat di belakangnya ada takjub sini. Rusak ada. Ini rahasia kenapa pandangan kita pas sujud. Sepele mana sunat cuma berimbas kepada kekhusyuan sembahyang tadi. Ada juga metapak. Ya Allah, liman hamidah. Kalau berniat mendapat nyamuk, ada sah. Jadi niat kita itu ketika rukuk khusus memang rukuk, sujud niat kita memang sujud. Kadang yang lain, bila sampai anak sujud kan ada nyamuk situ loh memburuk. Ada. Nah, sah ini niat yang lain ada. Jadi sembahyang itu kalau mau diubah niat. Gerakan belum di hati ini, misalnya bulan musim durian. Laki pian ke pasar malam Selasa atau hari Selasa. Pian sembahyang hampir malam nih lah sembahyang isya. Hujan laki maya nak pasar jadi durian. Ibadah itu apa? Datang kendaraan pinandu kendaraan laki. Pian sembahyang isya lengot dengan durian nih. Sandaka dan sanak ada nabi elang. Amanakan ada. Durian ini kan ada banyak. Tadi kan abah ini kesan lupa durian bawa dikit aja. Nah, lalu di hati. Pas datang laki pian, buat apa? Datangnya tercium buat durian. Nah, dia nang di rumah dulu. Bila lambatnya nih, habis durian nih. Aku hendak batal aja deh. Hendak batal ada sembahyang. Merubah niat. Jadi niat sembahyang itu udah mau berubah. Nih, jadi hati-hati niat tadi. Kenapa mau dirubah bang? Nah, bila bergeretek satu rumah itu lain. Ini niat artinya aku hendak membatal sembahyang makan durian dulu batal. Nah, ada sunat digawi bahaya apa? Kita pendapat ulama itu sujud kedua itu ada mengatakan sujud apa sunat duduk dulu, ada tergantung keadaan. Kalau ulun duduk dulu, karena ulun bisa mencoba langsung berdiri hendak berapa ulun karena kelas berat apa? Hendak terjungkang. Ini aman tuh berduduk dulu, hanya berdiri. Nah ini. Nah ada orang mengamalkan angkat terus tangannya Allahu Akbar. Padahal sunat itu ketika habis tasawuf awal ya ada angkat tangan. Kan angkat pertama menghadap jalan. Nah sujud kedua sudah ulun duduk dulu, berdiri ulun. Ini kan ada sunat angkat langsung ya. Rakaat kedua pulang. Tasawuf awal enggak. Nah selesai berdiri.
Hanya angkat tangan sunat. Setiap rakaat diangkat sidin, bahayanya apa? Bila terjadi gerakan yang lebih batal. Ini. Ini sujud rakaat pertama, sujud kedua sudah berduduk, sidin misalnya berdiri. Sujud angkat tangan, Allah kena. Nah, itu. Berapa kali jadinya? 4 kali. Batal sebenarnya. Nah, ini bahayanya nih. Jadi karena sunat itu diamalkan, digawe, membahayakannya bisa membatalkan. Ini hati-hati. Ada yang gitu teman-teman. Bahkan sujud itu ada yang ruku beper. Allahu Akbar. Apa kata kita mengumpet itu? Kada boleh itu. Bila 3 kali batal. Makanya tata cara orang berimaman itu bila ada yang batal, itu kada boleh 3 kali. Ujar sidin kalau suruh padah, kalau aja suruh padah itu paham ya bilang kalau batal katanya. Abang batal akulah ya ada. Berdiri. Baca ayat surah, batal, berdiri. Hati-hatinya mengganti ini jangan. Nah, awak itu 2 aja. Pakai satu doang ada nang. Mata digerakan pulang nah. Nah, jadi kalau sudah garak di sini pulang ya juga bahaya deh. Nah, jadi maka ada bayang itu ya bahaya benar. Pakai shot ya. Nah, tapi bila goyangannya banyak bahaya tuh. Itu caranya kayak itu anunya. Lah, jadi gerakan anu diatur itu jelas sudah. Indahnya gerakan sembahyang itu diatur oleh agama. Nah, jadi luar biasa Islam tuh. Urusan sembahyang ini diatur. Karena nama sembahyang itu memang ibadah yang luar biasa. Nah maksudnya apa? Minimal itu kan kita tahu nang sunat orang digawe disuruh nang makruh itu ditinggalkan nang batalkan apa. Nah kada sunat digawe bila kada dari dasar ilmu bahayanya bisa membatalkan. Ini seorang sembahyang karena apa kan yang kira-kira wajib. Nah ya sini kasih sini aja sini. Bila kada tahu bedakan nang rukun dan sunat bahaya juga ini. Sampai ini masih kada tahu. Nah, kalau bingung orang, gimana kajian orang? Nah, dia bilang mantap itu. Sedikit ada di dasar ilmu membahayakan apalagi dengan ibadah sembahyang perkara ibadah yang besar bukan yang kecil. Kenapa tadi disampaikan diambil langsung oleh Rasulullah? Karena itu ibadah yang besar. Ya, tapi bila ini diperhatikan, di sini sumber keselamatan, sumber keberkahan, sumber rahmat Allah. Nah, Bu, Nabi menyuruh ibu-bapak ibu sekalian, nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Qur'an. Terangi rumah-rumah kalian dengan sembahyang dan baca Al-Quran. Rahasianya apa? Ia mendapatkan nanti nih keselamatan, rahmat Allah, keberkahan. Nah ini yang perlu kita nih. Jangan semata-mata dunia aja nanti dinikmati keberkahan, keselamatan, rahmat Allah ada. Tahu di kepala ibaratmu asar lewat, juhur lewat, maghrib lewat, nyaman bertanam, naon. Nah kunjungan itu juga semakin panjang, semakin jujurnya karena malu nih. Lihat lagi nyamuk nyaraput itu ya tadi pengaruh itu. Coba itu Nabi gawi menghilangkan keberkahan, keselamatan, rahmat Allah. Udah ingat hari apa rumah dua? Sini bersama pastilah. Tapi ini apa lain? Baju lain sampai juhur meskipun kadang-kadang pastilah itu nampak enak anu apa? Daun pisang diandak di pegalangan apa di galangan itu di galangan di apa nih di ya galangan semuanya betul lah. Nah, sembahyang itu kenapa keberkahan itu ulama bahkan ulun dididik oleh bahari itu masih masuk Tuhan. Ulun ini sembahyang itu tunai kelas 3 SD hanya tunai. Jadi ulun ada anak kayak itu ulun didik anak TK sudah tunai. Ulun sering isi SD ceramah tentang keagamaan nih. Ya Allah, yang murid itu 100 paling salawin lah tunai. Nah, Juliet siapa nih tidak tahu. Berarti apa? Kelengahan, kelalaian dalam rumah tangga sudah terjadi. Anak usia yang harus tunai kada tunai.
Padahal Nabi menyebutkan murru auladakum inda sab'asinin. Murru auladakum bis-shalah inda sab'asinin. Didik anak buahmu sembahyang ketika ia sudah berumur 7 tahun. Cuma ada wajib, belum wajib. Tujuan apa? Mendidik, membiasakan inya. Nah ini artinya apa sembahyang itu? Kalau diabah-abayakan Nabi harus tahu. Meskipun belum wajib, sudah kita perhatikan. Bila itu karena diperhatikan, sudah tamat SD, tamat ibtidaiyah, sanawiyah atau SMP, ada tunai juga benar gitu. Belum dia kan di sanawiyah tuh. Umat luar biasa perang nih, perang batin nih, mendidik anak-anaknya supaya tunai. Belum yakin bahwa namanya, nah, ini anak buah kayak pendidikan sembahyang, akhir namanya. Apalagi dia sampai mengucap orang Islam nih, ucap hemat sembahyangnya karena masuk video dan nah ini keyakinan sudah bergeser daripada urusan perintah Allah. Memang secara langsung itu ada itu, cuma Allah menjamin. Ujar Allah Ta'ala mur'ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Ujar Allah, suruh keluargamu dalam menyuruh apa kita dulu sembahyang 5 waktu. Nah, disuruh dalam Quran ada mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, bersabar. Memang menyuruh pada awal langsung. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki kepadamu, ujar Allah. Nahnu narzuquk, justru kami yang memberikan rezeki kepadamu. Ini jaminan bahwa orang penyebahyang itu nyaman di sebelah. Ya, dalam hadis ada juga. Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, didik anak-anakmu, ujar Rasulullah, sembahyang. Fa inna Allah, sesungguhnya Allah ya'tika birrizqi, Allah akan bertangan rezeki kepadamu dengan wasilah perantara sembahyang tadi. Nah, mau di hati orang penyebahyang itu ada di melarang. Sedemikian lagi umat Islam ini kayaknya hari apa tuh hari Selasa dulu ada orang permintaan berapa ya? Boleh bertakul gasan bangunan apa mang sumbangannya? Jawabannya gasan makan pakai bacari kali batin dulu nih luar biasa makhluk bebannya. Ada umat Rasulullah dengan bermodalkan sepotong kertas tulisan doa mengemis meminta untuk makan. Ini hukumnya sendiri kada tahu. Karena meminta kayak apa? Meminta boleh. Ketika ada meminta kita kadar mati boleh. Wajib hukumnya. Bila kita meminta lantaran anak nyaman kalau mencari, haram hukumnya. Ini kita tahu nih benar. Karena kira-kira batin dulu nih kerjaan. Astagfirullah. Saya umat Nabi. Nah, jadi kalau meminta kepada terpaksa ujur, haram hukumnya. Ibu sekalian, misalnya pian lewat gue di tetangganya ada buah mangga gadong, tetangga karena terpaksa, kawannya minta seigi, haram hukumnya. Nambah si pohon nih, coba paham. Nah karena banyak buahnya. Ini bayar mereka jawab, ini bayarkan itu tetangga. Ini tahunnya, itu tetangga. Itu hukum. Ya, bila darurat, bila ada meminta, mati. Ajaran boleh meminta. Artinya Islam itu menjunjung tinggi derajat harkat manusia itu. Bila orang maya sudah permintaan, bukan bahasa banyak contoh, karena bahasa hukum baik mau sedikit meminta. Ini muru'ah diri. Muru'ah itu nilai harga diri ini kecil lagi. Nah, ini yang ahli hisab, ahli balak, hati-hati. Ada ahli hisab, ahli balak. Orang mana? Bila orang ini sering meminta itu, kan kamu tahu lagi. Nah, ada berapa ada? Saya kawan ini. Hari di bar ini, hari ini kawannya. Nah, rasa malu itu ada lagi. Jadi muru'ah diri itu ada lagi. Jadi hati-hati dengan meminta itu. Ya Allah, ada umat Rasulullah ini.
sedih. Maka kan lu kawan. Jangan kadang ada tahu juga. Gasana bangunan mungkin gasan bangun apa? Gasan makan ya. Nah, buat cari kali. Ya Allah. Nah di Jawa itu pengemis suki bisi pak sapi. Ya Allah ya Rabbi, ini kenapa bahayanya di akhirat bertemu dengan Allah lah mau dikala menghiraukan lagi, maka karena kapan jadi harukan orang nama sering meminta tanpa terpaksa itu menghadap Allah, muhanya ini adalah di daging tengkorak saja lagi itu ucapan Allah. Jadi hati-hati, nah hati-hati bulu dilanjutkan lagi jangan besar itu dirikan sekalinya ada dasarnya. Nah, jangan meminta-minta, artinya, nah ini dirikan abah, mama, guru sekumpul tuh itu. Kasih jadi balik, nggak termasuk kisah pelajaran lain itu kan tuh bilul azhar katanya. Tahan menderita ujian Allah. Apa guru sekumpul tuh sekian tahun makan nasi bungkus sebungkus sekian orang bangkat rasanya. Ujar nang jangan takuya lawan Marina lawan keluarga kita makan kayak ini dari wali juga ya. Ya tuh orang sering meminta tuh pada rapat jadi wali. Kan ada sejarahnya. Enggak ada deh itu. Kalau untuk agama Allah ada apa-apa. Misalnya meminta untuk masjid, bangun masjid, baikin masjid, apa itu. Tapi kalau sudah untuk pribadi menyamani diri ada perintahnya. Ini kasih paham sedikit. Ya sembahyang tadi itu arahnya. Jadi untuk kemaslahatan kebahagiaan hidup dunia. Nah, yang terpenting apa kemaslahatan urusan kekuatan iman tadi. Asal orang penyembah yang selamat agamanya. Nah, orang penyembah yang barakah hidupnya. Kesimpulannya barakah, rahmat, selamat. Sembahyang inilah ibadah terulang 24 jam. Kalau haji, wah ini 50-an aja informasinya. Kalau jangan 69 sampai 70 itu banyak mundurkan diri orang. Ini adalah ujian. Ujian barat 50 biasanya adalah mudah-mudahan 60 sampai tahun ini ada duitnya kesannya Jepang perulasan haji tadi. Silakan tadi sudah takdir Allah ada anu kita adanya kan. Ada ulama ada. Gimana caranya ada bisa ke umrah dan atau ke badal haji. Nah, kalau mampu itu caranya. Nah, terima Allah ini sembahyang. Bahkan di hadis itu Rasul mengajarkan kepada kita, la dina liman la salata. Tidak ada agama bagi orang yang sembahyang. Artinya apa? Nabi mengancam bahwa orang yang ada penyembahyang itu, orang apakah sembahyang itu agamanya ini akan rusak, akan binasa. Kita perlu mendengar sepaman aqamaha faqad aqamatin. Nang sembahyang akan memelihara agama, menguatkan agama. Nama kita sembahyang akan meruntuhkan agama. Ini redaksi hadisnya ada. Situ ada kata-kata apa keterkaitan. Di ayat lain Allah mengingatkan bahwa di masa orang-orang terdahulu, di masa Rasulullah, para sahabat, di masa para tabi'in, di masa datun kita, wali-wali Allah, itu ada generasi yang ada usaha menyia-nyiakan sembahyang. Apa yang dimuat oleh Allah dalam Al-Quran, ada usaha ini ternyata buktinya nyata, ternyata bujur. Banyak umat Rasulullah yang menyia-nyiakan sembahyang. Sampai dia mengucap sembahyang yang menyelamatkan sugi jiwa. Ini termasuk ada usaha. Termasuk kajian kemudian. Asal ingat saja. Ya sudah. Sebelum sembahyang sudah sembahyang. Oh kajian tuh. Tahunnya kan sebelum makan sudah makan. Di rumah ini jangan habisakan dia harus. Dia saling makan habisakan. Presiden pemain. Ilasin hakikatnya sebelum sembahyang sudah sembahyang. Sebelum makan sudah makan. Mantap sih. Udah ya. Puasa pun sih. Mantap, tapi dia bermama ya lagu ini. Ada ingat kapan nomor cara ini? Dia bisa kan taruh sini. Nah, lain hakikat ini pengarangnya. Ya tasawuf, saya taruh. Ini ada banyak dengan daerah Taman itu ditemukan oleh Nabi Sulaiman. Yang meninggal ini kata wajib kami dimuliakan. Ada lagi di balik papai itu dah sudah. Dan waktu dalam tabalah kotak itu ada lagi arahnya menghadap kiblat. Atau tentang ya. Ini aliran sesat penuntungan ditambah ditemukan oleh Majelis Ulama Kabupaten Malang, masuk di Majelis Ulama di Kabupaten yang masuk pengurus, jadi tahu, jadi hati-hati itu. Jadi intinya bila sembahyang pakai cangkang parai
Walau orang yang memberi duit kalau kita sekian sehari, jangan kita manfaatkan. Walau gurunya bisa mau uang hasil dia emas, kita wajib tidak mengikuti itu. Karena urusan syariat sembahyang 5 waktu itu kan ada pengecualian. Boleh ada sembahyang pertama gila, yang kedua kekanakan, yang ketiga meninggal dunia. Tambah orang beginian haid ketambulan. Selain itu bila ada sembahyang lain saja, lain ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau malam pian baca ini mudah-mudahan pian mau bacanya pian cari dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 40. Jadi kan doa termasuk dibaca jangan taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ini dalam surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan diri hamba wa min dzurriyyati, dan keturunan hamba, anak, istri, cucu dan sebagainya. Rabbi ij'alni muqimas, ya Allah jadikan hamba, anak dan hamba muqimas shalah, orang yang istiqamah mendirikan salat 5 waktu. Wa min dzurriyyati, dan keturunan kan Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah kabulkan permintaan kami. Ini pesan dari Allah disampaikan kepada Rasulullah untuk diamalkan. Sebenarnya doa ini doa Nabi Ibrahim diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Cuman karena Al-Quran itu dari Allah kepada Rasulullah disampaikan kepada kita, ini pun menjadi kewajiban kita dan menjadi kewajiban kita untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan kita ini artinya murid-murid kita orang senantiasa dipelihara oleh Allah, diberi petunjuk hidayah oleh Allah, taufik agar kita ini senantiasa dirumai. Maka kita jangan sampai sembahyang itu seadanya. Bila seadanya sembahyang di rumah tangga, seadanya jua rahmat Allah masuk ke dalamnya. Bila penuh sembahyang itu digawe dengan baik dan benar, di waktu kata dia dulu, kalau ini akan purna, akan bagus jua rahmat masuk ke dalam rumah tangga. Karena sumber keberkahan, sumber rahmat, sumber keselamatan Allah anjak dalam ibadah sembahyang itu sendiri. Jadi lengkap. Dan kemudian rukun, apalagi kalau sahut itu model Allah musyahadah. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Kita bayangkan ini yang dibaca oleh Rasulullah di saat itu kan di hadapan Allah. Ini cerita kan ketika Allah mengundang Rasulullah, sampai Rasulullah dan Allah, malaikat Jibril ada sambung. Sampai di hadapan Allah, Rasulullah berucap at-tahiyyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Segala penghormatan bagi Allah, keberkahan bagi at-tahiyyatul mubarakatuh, keberkahan, shalawatun lah, keselamatan, masuk doa dan sebagainya, kebaikan untuk Allah lillah. Nabi ucap itu Allah berikan, karena Rasulullah memuji Allah, Allah berikan pujian. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Keselamatan, rahmat Allah, keberkahan untuk engkau wahai kekasihku Rasul Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad menyambung assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Dan keselamatan atas kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Inilah puncak dialog Rasulullah dengan Allah ketika Isra Mi'raj itu tadi. Nah di situ kita mantapkan musyahadah hati kita, seolah-olah kita kayak Rasulullah berhadapan langsung dengan Allah ketika peristiwa Mi'raj itu. Nah mudah-mudahan Mi'raj kita ya dalam lain latihan ya, hati kan dilatih ya, ilmu dipelajari, dan soal ilmunya dikaji, insya Allah awal kesana. Bahkan para ulama mengajarkan ulangnya ada garing, kita kalau belang bisa ulun kuburan garing atau keluarga, kita ingatkan kerja assalamu alayna, keselamatan atas kami yang ada di sekitar, wa ala ibadillahi, dan keselamatan pada orang-orang saleh di mana aja. Kita bayangkan misalnya kalau kita di hulu sungai ada garing, dalam hati mudah-mudahan keselamatan diberikan pada keluarga yang jauh. Kita kalau belang tadi sampai di situ, nah, pelajarannya
Artinya apa? Dengan ibadah sembahyang tadi, dengan doa-doa yang kita panjatkan, ada yang wajib, ada yang sunat, sampai ke arah kemaslahatan orang lain nang kada sembahyang di saat kita sembahyang. Artinya apa? Hubungan Allah jalan, hubungan dengan sesama jalan juga. Habdul minallah wa habdul minnas. Inilah ibadah sembahyang. Nah, kalau berbicara sembahyang ini makanya apa? Datuk Kalam saya itu membahas sembahyang dalam kitab Sabilul Muhtadin panjang lebar. Kenapa memang? Ada habis-habisnya. Berbicara sembahyang ini luar biasa. Berbicara tentang kehidupan. Kalau memaknai rukun-rukun kan lebar kesannya. Imam Ghazali itu merincikan. Nah, disyaratkan oleh Syekh Abdul Somad Al-Faribani dalam Syiarus Salikin itu bagaimana memaknai rukun-rukun sembahyang itu. Ketika berdiri betul, kita tanamkan di saat itu kita seolah-olah berhadapan dengan Allah di Yaumul Mahsyar. Menanti penantian kita akan dihisab oleh Allah. Gawian-gawian di dunia. Kita bayangkan. Artinya apa? Kita akan main-main di saat itu. Karena menentukan nasib surga, neraka. Ya seolah-olah kita bayangkan kita di saat itu berdiri menghadap Allah menanti hisab tadi. Jadi betul. Kemudian apa lagi? Ucapan kalimat-kalimat itu dimaknai. Ayo kita tak berarti ihram. Allahu Akbar. Itu yang wajibnya 5 kali. Takbir ihram katanya. Yang sunatnya takbir intiqal. Kalau ada hilaf itu jumlahnya 5 waktu itu 17 rakaat, itu jumlahnya 85 kali. 5 kali yang rukun, takbir ihram, 80 kali yang sunat. Didikannya apa? Allah mengajarkan kepada kita bahwa takabur, sombong, rasa lebih dari orang lain itu dibuang jauh-jauh dari didikan sembahyang. Allah isyaratnya ini sunat jalan. Gimana sunat mana? Jadi manunya angkatnya jangan berlebihan. Ini ada ini lah, lalu kayak gini. Ini sini, di sini. Nah lebih dari ini kan ada sunat. Udah awak ganang kali mana kan sedikit lah. Kira-kira nah di bawah sedikit karena lurus itu kan. Bilang kayak ini aja, jangan kayak ini. Mana sunat kan dari ini atau mantapnya ada ukuran kan? Nah kan sini, ini 2, ini sini, nah ini sudah miring, ini sunat. Nah, bila lebih dari itu tuh miring mana kan? Atau gini ada, ini ada gini, yang belum belajar ya lah. Ini miring sini. Nah, miring nggak? Miring nggak? Makai, Allah, pakai dulu. Jadi indah luar biasa gerakan sembahyang karena gerakan sembahyang itu fi'li memuji Allah Subhanahu wa taala. Pujian dengan perbuatan ada dan sembahyang. Pujian dengan ucapan ada, pujian dengan hati ada. Lengkaplah rukun agama. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Islam dalam rangkaian hukum Islam. Iman dibahas dalam rukun iman. Ihsan kalimatnya anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu. Sembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, yakin Allah melihat kepadamu. Sehingga ibadah itu sempurna rukun agama. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Dalam ibadah sembahyang ada syariat. Ya kan? Ya fikih tadi. Ada ilmu yang urusan keimanan, tauhid, ada yang urusan membaiki urusan hati. Dia tasawuf lengkap juga. Jadi antara ilmu itu saling melengkapi. Karena ada orang yang menarik tasawuf itu parah itu tidak ada. Mustahilnya wujud. Nah itu bagian dari tugas kita. Nah pesan menteri Rabbil ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Allah jadikan hamba dari hamba keluarga hamba orang istiqomah mendirikan sembahyang. Ini yang berat tugas kita. Bila tunai di keluarga itu berataan, yakin keberkahan, keselamatan, rahmat Allah diberikan. Ini saya sebut rumah tangga ini sama sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau Rasulullah baiti jannati, kalau kita sama sakinah, mawaddah, warahmah. Kuncinya apa? Sembahyang 5 waktu. Jangan harap keluarga sama didapatkan kalau sembahyang ini seadanya.
dari sekian keluarga di rumah tangga, satu orang saja yang bermasalah semuanya, itu musibah dan keluarga itu sangat besar. Itu Rasulullah. Man fatathu salatun faka'annama wufira ahlu wa malu. Seandainya dalam keluarga itu satu orang karena tergawai sembahyang seumur hidup sehari, maka bencananya, musibahnya besar, sangat besar. Sebagaimana melebihi kebesaran musibah misalnya habis terbakar, anak buah meninggal, bertahan bini meninggal, seorang diri aja, itu lebih besar meninggalkan sembahyang tadi sekali aja tertinggal. Apalagi gabungan. Makin naik. Terakhir ada cerita. Kalau saya lah. Ada cerita Nabi ditanya oleh sahabat Sayyidina Mu'adz, ya Rasulullah, jelaskan kepada ulun surah An-Naba ayat 18. Ya yufaqu bis-suri fatakun abwah. Nabi ketika ditanya, Sayyidina termenung, bahkan menangis, masih awak menangis ini. Ujar Sayyidina Mu'adz, ya Rasulullah, kenapa? Apa yang kau tanyakan wahai Mu'adz? Ini apa berkaitan dengan perkara besar, menyangkut nasib umatku. Umatku nanti dibagi di dalam 12 kelompok besar. Satu kelompok saja yang selamat, 11-nya celaka, binasa. Apa di antaranya? Salah satunya Nabi menjelaskan, ada kelompok umatku yang dibangkitkan dari kuburnya, hanya meninggal karena kiamat, dibangkitkan dari kematiannya dalam keadaan dia semuanya menjadi babi. Babi karena ujar Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, kenapa umat biar kayak ini gambarannya? Ujar Rasulullah, ketika di dunia umatku yang seperti ini, dia seenaknya, semaunya meninggalkan sembahyang. Bahasa lain, hukuman Allah lawan seseorang yang pada sembahyang, matinya di akhirat, minimal di akhirat, karena dia memasyar, dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan berubah menjadi binatang haram, yaitu babi. Dari ini celakanya luar biasa. Jadi mati bertahan binatang haram, itu. Ini ancaman Allah, ancaman lain banyak. Mudah-mudahan bisa mendapatnya dalam waktu kita berikan Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan dengan barokah peristiwa Isra Mi'raj kita peringati, Allah sudah biasa mencurahkan menurunkan rahmat barokah kepada kita kepada taat, khususnya masyarakat di lingkungan desa Gendong dan sekitar. Mudah-mudahan Allah jadikan kita keluarga sakinah, mawaddah warahmah dengan berkah Isra Mi'raj. Intinya kita ambil pelajaran yang terbaik, yaitu Allah perintah para Rasul untuk mendirikan sembahyang asalnya 50 waktu menjadi 5. Inilah tugas kita yang harus kita laksanakan, termasuk kepada anak-anak kita, muda kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita sebagai orang istiqomah mendirikan sembahyang di waktu amin ya rabbal alamin. Dan matian kita terus memperbaiki semua yang dosa adanya dari apa? Karena itu bagian dari tugas kewajiban kita. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.